Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada saat ini Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Urapan Tuhan ada bersama dengan kami, kuasa Tuhan ada bersama kami, sehingga di tengah-tengah ibadah kami akan melihat dan menikmati keajaiban dan mujizat Tuhan. Dari tempat ini kami akan pulang membawa kemenangan bersama dengan Tuhan, karena firman-Mu berkata kami akan tampil lebih daripada orang-orang yang menang. Itu sebabnya semua yang terlibat dalam pelayanan pada ibadah ini Bapa, kiranya Engkau menyertai, melindungi dan mengurapi dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, dan setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mendapatkan berkat Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk saudara. Kita mengucapkan pujian bagi Allah kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Kita bersyukur karena perbuatan Tuhan. Dengan pujian, kataku hari ini
bekerja di tengah-tengah kita. Karena kalau firman Allah disampaikan, maka mujizat itu pasti ada, pasti terjadi. Oleh sebab itu imani firman Allah. Kita mau angkat pujian terlebih dahulu. Engkaulah kekuatanku. surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Saat ini pada sore hari ini Tuhan, kami sungguh merindukan firman Tuhan yang mengubah hidup kami, firman yang mengubah hati kami, firman yang membangkitkan iman kami Tuhan, supaya kami memiliki cara pandang yang berbeda, bukan dengan cara pandang dunia Tuhan, tapi kami memandang sebagaimana Engkau memandang, sebagaimana Engkau menentukan kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak panah-Mu Tuhan, yang Kau pakai Tuhan buat rencanamu dalam kehendak-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu Tuhan di bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau melembutkan setiap hati kami Tuhan, setiap keangkuhan kami tundukkan, kami hancurkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus Engkau bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami lebar-lebar Tuhan, untuk kuat kuasa-Mu, kuasa firman-Mu bekerja Tuhan. Kiranya benih firman itu bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan berbuah berlipat ganda di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan dengan buah-buah kebenaran yang kami hasilkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau ubah kami Tuhan, biarlah Engkau pakai kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu
yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi lidah bibirnya Tuhan dalam menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada setiap kata demi kata itu adalah kata-kata yang berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian, puji Tuhan. Salam sejahtera juga untuk seluruh sidang jemaat yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya berikan tema, hidup dalam kemenangan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37, demikian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Rasul Paulus berkata bahwa setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus adalah seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mengapa kita bisa menjadi lebih daripada pemenang? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kemenangan itu sendiri kita peroleh dari Tuhan. Jadi kemenangan yang kita terima dari Tuhan itu adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Karya Yesus di atas kayu salib. Sehingga hari ini kuasa kemenangan itu diberikan kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 57, di sana dikatakan bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bangga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, karena kita lebih daripada seorang pemenang. Amin. Itu sebabnya status yang kita sandang ini biarlah memerdekakan setiap kita. Amin. Sehingga kita tidak pernah dikalahkan oleh apapun. Karena kita di hadapan Tuhan dikatakan seorang yang lebih dari pemenang. Kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana caranya untuk mengalami kuasa kemenangan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, supaya kita mengalami kuasa kemenangan, yang pertama adalah tetap melekat erat dengan Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana caranya kita ini melekat erat dengan Tuhan? Sama halnya dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Melekat erat dengan Tuhan yaitu tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Ya. Tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya seperti ranting tinggal pada pokok anggur. Itu yang namanya melekat. Seperti ranting tinggal pada pokok anggur, demikianlah setiap kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Jadi ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, maka disinilah yang dikatakan melekat erat dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ini melekat erat dengan Tuhan, maka seburuk apapun situasi kehidupan yang kita alami, kita pasti akan tetap tampil sebagai pemenang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melekat erat dengan Tuhan. Terlebih di tengah-tengah situasi kondisi yang ada seperti saat ini, harus melekat erat dengan Tuhan. Mengapa seringkali kita merasa tidak berdaya? Kita menjadi lemah, kita pesimis menghadapi hari esok. Ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam diri kita. Saudaraku, karena kita tidak hidup di dalam Kristus dan firman-Nya. Ya. Sekali lagi, karena kita tidak hidup di dalam Kristus dan firman-Nya, kita seringkali lebih percaya kepada berita yang kita dengar. Kita seringkali lebih percaya kepada situasi yang kita lihat. Padahal sebenarnya orang benar itu hidup bukan karena melihat,
tetapi karena percaya. Ya. Seringkali kita lebih percaya fakta kehidupan. Memang fakta kehidupan memang seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa kita punya Allah. Amin. Yang dahsyat. Yes. Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Amin. Allah yang mampu melakukan bagi kita jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah mental seorang pemenang supaya kita tidak mudah dikalahkan oleh situasi kehidupan yang ada. Ketika kita melihat situasi yang ada di sekitar kita tidak seperti yang kita harapkan, iman kita yang harus kita bangun di hadapan Tuhan. Ya, mental seorang pemenang kita harus gunakan untuk menghadapi itu sehingga kita tampil sebagai pemenang. Jadi Bapak Ibu, mari kita melekat erat dengan Tuhan. Amin. Ya, melekat erat dengan Tuhan. Dikatakan di sini tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Janji Tuhan kepada kita. Kalau kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, apa saja yang kita minta, kita akan terima dari Tuhan. Yang penting itu sesuai dengan kehendak Allah. Kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Maka apa yang kita minta, kita akan menerimanya. Dan ini janji Tuhan Yesus kepada orang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ada persoalan, ada pergumulan, itu tidak masalah. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, maka segala sesuatunya pasti ada jalan keluar. Amin. Itu sebabnya jangan menyerah kepada keadaan, tetapi harus menjadi penerobos. Amin. Iya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14, Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan bagi orang-orang yang melekat erat dengan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Janji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan luar biasa bagi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Di sana dikatakan Tuhan akan meluputkan dia dari segala penyakit, dari segala malapetaka. Tuhan akan membentengi dia. Ya, Tuhan akan menjadi kotak benteng kita. Bahkan ketika kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan hidup yang kita alami, Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Bahkan dikatakan di sana, dengan panjang umur kita akan dikenyangkan oleh Tuhan. Ketika kita melekat erat dengan Tuhan, umur kita ditambahkan oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kemenangan-kemenangan dari Tuhan menjadi bagian hidup kita setiap hari dengan kita melekat erat dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk tetap mengalami kemenangan hidup, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk kita mengalami kemenangan setiap hari dalam hidup kita, maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Tritunggal Allah, ya, yang diutus oleh Bapa untuk menolong orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus bukan hanya sebagai penolong, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi dia juga adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan di sana, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan atas setiap keinginan daging. Ya, sebagai manusia kita memang sering sekali menuruti keinginan daging ini.
Dan keinginan daging menurut firman Tuhan berlawanan dengan kehendak Allah. Supaya kita menang atas setiap keinginan daging dan hidup dalam kehendak Allah, maka sangat penting untuk kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Bapak Ibu tahu bahwa ketika Roh Allah memimpin hidup kita, mengatur hidup kita, maka Roh Kudus akan menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Ya. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus akan menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Buah roh itu ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan 9 buah roh ini merupakan karakter Kristus yang harus juga kita hasilkan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Roh Kudus ini bisa menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita orang percaya? Lewat proses kehidupan. Jadi buah roh ini tidak bertumbuh sedemikian rupa, tetapi ada proses yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga buah roh ini akan terus bertumbuh menjadi buah kebenaran dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah ketika Bapak Ibu Saudara diperhadapkan oleh Tuhan dalam situasi-situasi kehidupan yang tidak seperti yang kita harapkan. Satu contoh, ketika kita diperhadapkan dengan rasa khawatir, dengan rasa takut, dengan situasi yang kacau, dengan situasi yang membingungkan. Saudaraku, bagaimana supaya damai sejahtera ini bertumbuh menjadi karakter kita? Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, oleh karena kebenaran, ketika kita memilih untuk tetap damai sejahtera, menolak untuk khawatir, menolak untuk takut, menolak untuk bingung, maka disinilah buah roh ini akan mulai bertumbuh. Ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, kepada perlindungan Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan, dan kita ada tinggal dalam damai sejahtera, maka buah roh ini mulai bertumbuh dalam hidup kita. Ya, satu contoh lagi, ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang membuat kita bisa marah, ya. Ketika kita menghadapi seseorang, ya, membuat kita menjadi marah. Bagaimana kita mengambil keputusan sebagai orang yang hidup di dalam Roh Kudus, yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, bagaimana kita mengambil keputusan untuk tidak marah, untuk sabar, maka di situ buah roh kesabaran mulai bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan beracara dalam hidup kita, supaya buah-buah roh ini semakin bertumbuh, semakin berkembang menjadi satu karakter di dalam kehidupan kita yang memiliki kualitas yang sejati. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diizinkan oleh Tuhan diperhadapkan kepada satu situasi yang berlawanan dengan buah roh ini, maka belajarlah untuk tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita terus akan dibawa dan dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak Allah. Jadi buah roh ini adalah satu nilai kerajaan Allah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bersyukurlah ketika Tuhan meluaskan kita mengalami pencobaan, sehingga di situ kita belajar lewat proses kehidupan bagaimana kita menang menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan setiap hari, ya, beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk berjalan dalam kehendak Allah. Itu memang tidak mudah. Ketika kita menyangkal diri kita menuruti kehendak Allah, menuruti pimpinan Roh Kudus, daging ini pasti sakit.
Ya, daging ini mulai disalibkan dan tunduk kepada kehendak Allah. Dan orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus maka pasti tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita menang dalam setiap tantangan kehidupan, yang ketiga adalah bertindaklah bersama Tuhan. Kita akan baca di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3 ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Iya. Jadi Bapak Ibu, supaya kita menang dalam setiap tantangan kehidupan, maka kita harus bertindak bersama Tuhan. Di sini dikatakan tadi bahwa dalam segala sesuatu yang kita perkatakan atau yang kita lakukan, perbuat, maka di sana dikatakan biarlah kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, kita melibatkan Tuhan. Amin. Ya. Kita tidak berjalan menurut kekuatan kita sendiri, ya, menurut kepintaran kita, tetapi kita berjalan bertindak bersama dengan Tuhan. Karena keterlibatan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita rencanakan, dalam segala sesuatu yang kita perkatakan dan lakukan, itu akan membawa kemenangan dan keberhasilan. Amin. Ya, satu contoh di dalam Alkitab yaitu Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara mengenal Daud, ya, Raja Israel. Ketika dia masih muda, ketika dia bertindak untuk melawan Goliat, raksasa panglima besar Filistin. Saudaraku, dia mampu mengalahkan Goliat karena dia bertindak di dalam nama Allah Israel. Saya percaya juga setiap kita, ketika kita bertindak atas nama Tuhan, maka kemenangan pasti ada di pihak kita. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, saudaraku, bertindaklah dan lakukanlah sesuatu demi nama Tuhan. Ya, itu sebabnya dalam setiap doa kita, ya, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, memang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ketika kita bertindak di dalam nama Tuhan, maka di sana kuasa Tuhan, di sana penyertaan Tuhan akan nyata atas kita. Jadi Daud, saudaraku, dia tidak menghadapi Goliat dengan lembing dan tombak, karena waktu itu dia belum bisa berperang. Tetapi dia menghadapi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel, dan dia tampil sebagai pemenang. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi kita ketika kita bertindak atas nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara lakukan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bertindaklah bersama dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan berpihak kepada kita, maka firman Allah berkata tidak ada yang sanggup melawan kita. Amin. Ya, Yosua ketika dia diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan menyertai dia dan Tuhan katakan tidak ada yang dapat bertahan melawan dia seumur hidupnya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Jadi ketika kita melakukan apapun, ketika kita melakukan apapun dalam hidup kita, biarlah kita lakukan atas nama Tuhan. Maka percayalah di sana kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Karena Tuhan sendiri yang akan menjadi pahlawan di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun pergumulan Bapak Ibu hari ini, pastikan saudara, Bapak Ibu dan saya boleh tetap tampil sebagai pemenang. Amin. Jangan menyerah kepada keadaan. Karena seorang pemenang itu bukan seorang yang tidak pernah kalah, tapi dia tidak pernah menyerah. Amin. Dan kemenangan itu sudah ada di tangan kita 2000 tahun yang lalu.
Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia bangkit dari kematian. Dia sudah memberikan kita kuasa kemenangan. Dan jangan biarkan kuasa kemenangan itu direbut oleh iblis. Tetapi pergunakanlah itu sebagai perisai dalam hidup kita untuk menang dalam setiap situasi kehidupan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita boleh tetap mempermuliakan Allah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Pendeta Gabriel Supriyono akan memimpin kita selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa. Kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya, glory, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Lagi sekali katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati semua, kami undang berdiri di hadapan Tuhan. Untuk jamaah, rasakan lawatan Tuhan. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamamu, berserah penuh di hadapanmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah,
Kami mengucap syukur Engkau luar biasa. Kami mengucap syukur Engkau ajaib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikataka sekarang, ekaraba sekarang, ekaraba sekarang, ekaraba ya Allah, ya Allah.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menghadapi Goliat raksasa yang besar, yang kuat, yang luar biasa. Dengan iman dia katakan, aku datang dengan nama Tuhan. Maka Daud mampu mengalahkannya. Hari ini mungkin kita menghadapi masalah yang begitu besar, masalah yang begitu berat. Bangun imanmu, bangun kepercayaanmu. Tuhan Yesus juga berkata kepada dua orang yang buta, ketika ia merindukan pertolongannya, dia buta sejak lahirnya, dia mengalami kebutaan, tetapi Tuhan Yesus berdiri di depannya. Apakah engkau percaya aku dapat melakukannya? Maka kedua orang buta itu menjawab, iya Tuhan, aku percaya. Maka ketika percaya, Tuhan Yesus menjamah dua orang buta itu, dijamah Tuhan dan dapat mujizat dan melihat seketika. Hari ini sebesar apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan lebih dahsyat dari masalah kita. Kalau engkau percaya, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara, siapapun engkau tidak perlu ke depan. Engkau berdiri di tempatmu, angkat tanganmu. Hari ini, seberat apapun masalahmu, yakinlah Tuhan sudah jamah. Terima dalam nama Yesus. Beri kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kemenangan dalam nama Yesus. Mengalir mujizat Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Siapapun engkau yang sakit hari ini, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Mengalir kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan terima mujizat Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari ini, seberat apapun masalahmu, terima jalan keluar dari Tuhan. Jangan ingat-ingat lagi, karena Tuhan sudah bela engkau. Terima. Hari ini kami mengucap syukur, mengalir jalan keluar dari Tuhan, mengalir mujizat dari Tuhan. Engkau keluar dari ruangan ini, engkau membawa kemenangan yang besar. Engkau berbeda dengan engkau datang, engkau pulang dengan kemenangan besar. Karena berkat Tuhan menyertai engkau, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Sukses di dalam Tuhan. Keajaiban Tuhan terjadi. Terima dengan iman, engkau pulang dengan sukacita, karena mujizat Tuhan terjadi seketika ketika engkau percaya. Berkati hambamu Ibu Pendeta Yusni Watigea yang sudah menyampaikan firman. Kiranya pengurapan Tuhan bertambah-tambah. Dan hari ini siapapun saudara, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah dimanapun berada, terima pengurapan, terima berkat Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima kekuatan Tuhan. Ada keajaiban Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu. Hari ini kami terima berkat firman Tuhan secara berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita telah menerima firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Saudara Ika akan berdoa untuk persembahan bagi kita. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Baik, Kemuliaan bagi Tuhan di dalam doa. Iya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Yes. bersemayam dalam kerjaan surga. Terima kasih Tuhan di pagi pada hari ini kami boleh beribadah di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati segala baik itu persembahan dan perpuluhan dan diakonia juga. Tuhan Yesus berkati. Dari semua ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati semua tangan-tangan yang telah memberinya Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.
Aku diberkati. Baik saudara, kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Terima keajaiban Tuhan. Jika kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Terima keajaiban Tuhan. Israel yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Allah yang telah berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Orang yang memberkati engkau akan kuberkati, yang mengutuk engkau akan aku kutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, dengan iman angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa Khalik langit dan bumi, cinta kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.